perasaannya sih happy-nya beda, happy tapi beda. Tapi kadang juga ada panik, ada overwhelm, intinya semua perasaan tuh muncul jadi satu gitu loh. Dan rasanya juga punya tanggung jawab yang berbeda tentunya. Biasanya kan aku cuma berdua sama suami, iya sih, tapi kan ya memang serius, tapi seriusnya tuh beda, yang dipikirinnya itu juga beda. Jadi positifnya di aku, hidup kita berdua jadi lebih rapi lagi gitu loh, lebih teratur lagi karena semuanya dipikirin berkali-kali setelah ada anak. Oke, tadi aku mau sedikit bahas tentang yang tadi yang penyembuhan itu. Oh iya, jadi waktu ngelahirin, kayak aku kan sempat nggak lama abis ngelahirin, 2 minggu setelah ngelahirin tuh aku kena COVID. Jadi kayaknya baby blues. Jadi aku tuh muncul kayak perasaan-perasaan sedih, terus trauma yang aku pikir aku nggak pernah rasain waktu kecil. Ternyata muncul nih pas punya baby lagi sambil nyusuin. Tapi memang akhirnya aku ngobrol-ngobrol sama ahlinya juga, tapi aku juga ngobrol sama suami, sama teman-temanku yang udah duluan punya anak. Dan aku cerita apa yang aku rasain. Terus mereka bilang itu wajar itu hormonal banget orang abis ngelahirin muncullah yang seperti itu. Ya udah, yang penting aku bisa memprosesnya aja sih, bisa ya udah nangis aja, oh ya udah nangis, terus ada sambil nyusuin aja, jadi saling nyembuhin. Ya udah, jadi ya berproses bersama sih, sama diri sendiri, sama anakku, sama suami juga, dan dibantu sama teman-teman gitu. Tapi perasaan itu muncul berapa lama sih, Kak? Kayaknya itu on and off sepanjang baru ngelahirin deh, postpartum jatuhnya ya. Jadi ya buat suami-suami di luar sana, kalau istri postpartum nih, kalau emang lagi tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba depresi, tiba-tiba emosi banget gimana ya, wajar. Itu wajar banget karena ya ternyata kan kita baru habis ngelahirin, ada manusia kecil baru keluar dari badan kita, dan sebelumnya waktu manusia itu masuk ke dalam kita kan hormon kita berubah-berubah, badan kita beradaptasi, emosi kita beradaptasi, sampai ngelahirin pun juga iya, ayo. Dan aku rasa mungkin itu yang mengganggu dan akhirnya membuat kita emosional gitu. Jadi ya sabar-sabar aja ya Pak, nanti juga lewat kok, Saat itu suami... Ini ibu lagi syuting tuh, lihat kameranya. Bentar sayang. Saat itu suami seperti apa, Kak? Oh dia mah biasa-biasa aja sih, dipeluk aja, didengerin. Jadi kalau orang lagi kayak gitu, kayak aku lagi kayak gitu, lagi kayak ada sesuatu yang pengen aku omongin, dia mah nggak banyak ngasih masukan, karena basically sebenarnya kan kita cuma butuh didengar. Jadi kalaupun aku telepon temenku pun juga dengerin. Ketika aku tanya, aku harus gimana, baru mereka kasih masukan. Kadang-kadang kita cuma butuh didengerin doang kok. Tapi apa sayang? Suami tuh emang misalnya masih sifatnya seperti itu, atau mungkin belum tahu, atau mungkin seperti apa pas kebetulan memang aku sama suami senang belajar dari masih apa aja udah Kak. Jadi dari masih hamil aja kita udah suka ikut kelas, terus kita juga suka nonton YouTube bareng-bareng, baca buku sama-sama. Terus jadi ya nomor satu sih karena dia udah punya pengetahuannya juga, jadi ya kita ngejalaninnya pun juga lebih, tetap nggak gampang tapi lebih mudah lah karena udah ada knowledge-nya nih masing-masing gitu. Update tentang anak Kak, sekarang umurnya berapa sih? 2 tahun lebih, hampir 2,5 tahun. Sekarang apa nih? Ada kegiatan kah atau apa? Belum sih, dia sih belum aku sekolahin, paling mungkin tahun depan pas 3 tahun mulai sekolah kayaknya, rencananya gitu. Sisanya sih kegiatan dia masih ikut kelas-kelas sensori tapi lepasan, kadang-kadang belum ikut yang terstruktur dan terjadwal harus datang gitu loh. Jadi emang kadang-kadang bulan depan ikut, kadang-kadang enggak. Ya malah banyak mainnya aja sih sama kita, mumpung dia belum sekolah, belum ada jadwal yang pasti, jadi kerjanya kita liburan. Bawa dia. Dan perkembangannya seperti apa nih? Maksudnya sekarang lagi suka apa? Dia itu perkembangannya udah mulai suka baper. Itu hal yang menurut aku, udah gede ya nih anak, udah mulai bisa ngambek kalau bapaknya pergi, pulang terus pergi lagi. Terus kemarin dia tuh ngambek, bapaknya nggak mau diliatin, terus nahan-nahan air mata gitu. Terus kayak, loh ini apa sih? Terus dia kayak mau kelihatan tegar depan kita gitu. Aku ngerasa itu perkembangan yang aku amazed sendiri. Ternyata dia udah gede ya, aku udah punya perasaan nih gitu. Aku udah bisa ngambek, dia udah bisa nego juga. Pengen jajan atau enggak gitu, udah bisa
ada perdebatan tapi karena bahasanya dia mungkin kalimatnya belum komplit banget, jadi ya kadang-kadang dia ngambek atau kadang-kadang happy banget gitu ya. Seru aja sih, paling dia sisanya suka joget, dengerin musik joget. Kalau nyanyi aku belum arahin, tapi aku suka dengerin lagu-lagu anak-anak Indonesia ataupun luar negeri, dan dia udah mulai suka nyanyiin. Tapi aku belum ngarahin nyanyi, jadi dia nyanyi suka-suka dia aja. Tadi dengerin lagu mamanya juga? Iya dengerin, tapi so far yang dia tahu Baju Baru. Sisanya yang Trio Kwek Kwek belum, tapi dia malah dengerin itu Mazaya. Memangnya aku boneka, ada tuh pokoknya anak kecil yang lagi ngetop, dia lagi suka itu. Sisanya sih banyak sih lagu anak-anak Indonesia biasa. Dan kalau sekarang rencananya seperti apa untuk anak-anak, untuk anak gitu ya, dan kan tadi tahun depan mau di sekolah ada yang mungkin khusus nggak, kayak mau lesin apa atau apa gitu? Karena dia suka joget-joget, ya kepikiran sih lesin nari sih, entah itu balet atau itu nari yang kayak gimana belum tahu sih, tapi kepikirannya itu. Paling berenang juga tahun depan. Oke, thank you Kak. Berarti akan masuk dunia entertainment juga nanti gedenya? Oh kalau itu nggak tahu. Pengennya sih aku lulus SD dulu ya. Tapi kayak tergantung anaknya nih, dia sih seneng banget. Kayak seneng banget syuting, tampil tuh dia seneng gitu. Cuma kan menurut aku sekolah dulu aja. Tapi tergantung anaknya. Kalau dia maunya sekarang, nggak tahu juga sih, aku nggak berencana. Let's see lah, kita nggak tahu. Tapi mungkin terakhir ya, biasanya kan ada nih anak yang mungkin jadi dekat sama ayah atau ibu. Kalau itu ada kecenderungan kayak gitu nggak sih Kak? Dia sih lagi aku banget, lagi episode itu kayaknya ya. Aku juga belajar juga sih katanya gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi aku babanya megang aku, terus dia nggak mau gitu sih. Ibuku gitu. Jadi fase ibuku gitu. Pokoknya lagi kayak gitu. Terus lagi suka gengsi sama bapaknya, kita manggilnya baba. Abis itu baru mau gitu. Ya gitu sih.